Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya kita menjadi sebab mudahnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sehat itu harus menggunakan kesehatannya sesuai dengan keinginan yang menciptakannya. Itu yang disebut dengan afiat. Doa kita itu setiap saat wa'afiatan fil jasad. Ya, wa'afiatan fil jasad, ya Allah berikan afiat kepada jasad, artinya memanfaatkan kesehatan itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu baru sempurna mensyukuri nikmat sehat. Kesempatan yang berbahagia ini tema kita tentang doa-doa terbaik sang kekasih Allah, ya. Itu temanya bukan? Iya. Iya. Ibu jamaah Majelis Ta'lim Khairatun Nisa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa para nabi, para rasul yang mungkin kita familiar, yang sering kita hafal. Di antaranya yang setiap hari pasti tidak pernah lepas membaca doa ini dalam sholat kita, dalam majelis kita. Ada satu doa paling tua di atas di surga saat itu, mohon maaf, di atas bumi saat itu, doa paling tua yang disebutkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Apa doanya? Ada yang tahu nggak? Doa yang paling tua, belum ada doa selain doa ini. Doa Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau ditanya doa Nabi Adam ada lagi atau enggak? Kayaknya yang kita kenal hanya itu, ya. Terus kalau doanya Nabi yang masuk ke perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ada lagi doa yang lisannya itu tidak lancar bicara. Ketika menghadapi Fir'aun, itu Allah utus bersama Harun karena dia tidak pandai bicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi doa ini bagus untuk MC tadi, baca ini supaya itu lancar. Subhanallah, ibu kalau mau bawa acara, di acara apapun ini baca, karena memang benar artinya mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lisanku ini mudahkan ya Allah dari apa yang kamu katakan. Tapi maaf, doa ini jangan dipakai gosip. Lancar ya. Supaya lancar gosip. Saya kira gosip harus baca doa ini sudah lancar gitu. Justru kalau gosip itu istighfar, ya, bukan baca doa minta dimudahkan. Ada doa
Nabi yang sakitnya lama betul, tidak sembuh-sembuh? Iya, Nabi Ayub. Apa doanya? Rabbi anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Lalu ada doa seorang nabi yang subhanallah, ini lama tidak punya keturunan ibu. Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbi la tadarni fadan wa anta khairul warithin. Itu doa-doa yang kita sebut tadi adalah doa para nabi yang ada di dalam Al-Quran, dan memang hanya itu. Kalau disuruh menyebutkan, sebutkan doa Nabi Adam, ya hanya itu tadi. Sebutkan doa Nabi Yunus, langsung ingatnya ke doa yang tadi. Tapi ketika ibu melihat doanya Nabi yang satu ini, yang akan kita bahas ini, itu doanya paling banyak di dalam Al-Quran. Doanya paling banyak. Di surah Asy-Syu'ara ada, di surah Al-Baqarah ada, di surah Al-Anbiya ada, bahkan di surah yang akan kita bahas ini paling banyak doanya. Kira-kira doa Nabi siapa ini? Kekasih Allah itu siapa? Rasulullah SAW, kekasih Allah. Iya betul, tapi ada satu lagi kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad SAW Habibullah, sama-sama kekasih Allah. Tapi yang paling banyak Allah simpan doanya di dalam Al-Quran adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang akan kita kupas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu doa-doa terbaik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan mengambil pelajaran apa pesan moral dari doa sang Khalilullah ini. Karena subhanallah, kalau kita berdoa ibu, yang paling diutamakan itu sumbernya dari Al-Quran dulu. Al-Quran, baru nanti dari hadis Rasul SAW, baru nanti doanya para ulama. Itu urutannya. Makanya kalau bisa dihafalkan doa-doa tadi yang sudah terkenal, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa alaihissalam, tambah lagi dengan doanya Ibrahim alaihissalam, insya Allah itu koleksi doa yang sumbernya dari Al-Quran akan semakin banyak. Tapi yang akan kita ambil adalah dari surah Ibrahim ayat ke-35, surah ke-14 ayat ke-35 sampai 41. Ini doa-doa terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak dari doa-doa Nabi yang lainnya. Silahkan ibu dibuka aplikasi Qurannya, supaya apa yang kita bahas ada gambarannya. Surah 14 ayat 35. Sudah? Ibu yang dirahmati Allah, doa ini ada kronologisnya, ada sebab turunnya. Karena orang kalau doa biasanya, ketika seseorang berdoa pasti punya latar belakang. Ya ibu kalau minta kepada Allah, misalnya ya Allah berikan aku kesehatan, maka orang yang minta kesehatan hakikatnya dirinya sedang sakit. Itu namanya latar belakang kronologis. Ibu minta kaya karena memang yang merasa belum kaya, walaupun sudah kaya tetap minta kaya, itu manusia. Ibu minta anaknya supaya menjadi anak soleh karena kita takut kalau anak kita tidak menjadi anak soleh. Itu namanya kronologis seseorang berdoa. Nah, Ibrahim alaihissalam punya sebab kenapa doa ini sampai muncul ibu. Apa sebabnya? Kita mundur ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berawal dari ketika Ibrahim alaihissalam lama tak punya keturunan, 80 tahunan menikah dengan istri pertama, belum dikaruniai keturunan. Setelah itu menikah dengan istri yang kedua, Hajar alaihissalam.
Allah memberikan keturunan yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi ada perintah yang sangat memberatkan Ibrahim saat itu. Baru punya keturunan, anaknya masih dalam persusuan, masih kecil. Allah perintahkan Ibrahim untuk mengevakuasi anak dan istrinya ke lembah yang tandus bernama Bakkah. Dulu namanya Bakkah, karena Quran mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sekarang Makkah. Jangan bingung, Bakkah sama Makkah itu sama dengan Yogyakarta, kita sebut dengan Yogyakarta. Tujuannya sama, walaupun istilahnya beda. Berangkatlah Ibrahim dan Hajar serta Ismail menuju lembah Bakkah. Dari mana? Palestina. Jangan dibayangkan ibu naik kereta cepat, belum ada. Ya, apalagi naik gokar, belum ada. Jalan yang jaraknya itu 600 km. Itu capek itu. Ibrahim capek, Hajar capek, untanya juga capek kata ulama. Subhanallah. Yang lebih berat lagi, baru sampai ke Bakkah, belum sempat untuk apa ya, buat makanan atau berbincang berdua karena ingin berpisah. Tiba-tiba kata Allah, Ibrahim, utrukuhuma, tinggalkan mereka berdua. Subhanallah. Langsung ibu Allah suruh tinggalkan mereka berdua. Tapi apakah Ibrahim protes? Tidaklah. Nah, ini perintah Allah. Maka berpalinglah Ibrahim dari Bakkah menuju Palestina. Yang menjadi pertanyaan adalah Hajar alaihissalam. Kenapa Ibrahim meninggalkannya begitu cepat? Seorang istri ditinggal di tempat yang sepi sendiri. Kira-kira kalau ibu ada di posisi Hajar, apa yang ibu lakukan? Subhanallah, itu ibu yang namanya Siti Hajar, dia pegang kaki suaminya di atas untanya. Apa dia katakan? Ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal wadi laisa fihi ins wala syai'. Ibrahim, kamu yakin meninggalkan kami di sini? Ini tidak ada apa-apa, tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu apapun. Kamu yakin tinggalkan kami di sini? Diam Ibrahim. Ibrahim itu antara sedih, tapi ini perintah. Ya, gelisah antara kesedihan, tapi ini ketaatan juga. Ibrahim berunduk diam. Lalu Hajar alaihissalam tanya lagi, diulang lagi pertanyaannya. Ibrahim, atatrukuna, benar tinggalkan kami di sini? Ibrahim masih diam. Ditanya ketiga kali lagi, Ibrahim, benar tinggalkan kami di sini? Ini tidak ada apa-apa loh, tidak ada pepohonan, buah-buahan, tidak ada minuman, tidak ada orang, tidak ada air. Ibrahim masih diam. Nah, lihat wanita cerdas. Ketika suaminya ditanya dengan pertanyaan yang sama dan tidak punya reaksi, maka pertanyaannya diganti. Ganti pertanyaan. Ibu, kalau suaminya ditanya 3 kali tidak jawab, ganti pertanyaan. Ya, ayah yakin tinggalkan mama dan anak-anak di rumah? Ya, tidak ada apa-apa ini. Wala kecap, wala berasa, wala minyak, wala sayuran, subhanallah. Maka Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Apa pertanyaan yang keempat ini? Ibrahim, a'amarallahu bihada. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Subhanallah. Ketika mendengar pertanyaan itu, baru Ibrahim jawab, iya, hada min amrillah. Ini adalah perintah Allah. Setelah mendengar ini perintah Allah, barulah yang namanya Hajar kuat keyakinannya, makin hebat tawakalnya, lalu mengatakan, ya Ibrahim, suamiku, lau hada amarallah, lau hada min amrillah, kalau ini memang perintah Allah, saufa la yudayyibuna, Allah tidak akan pernah mengabaikan kami, silakan pergi. Subhanallah. Lalu berangkatlah Ibrahim menuju Palestina, tidak sanggup memandang wajah anak dan istrinya. Tapi setelah jauh, kira-kira tidak terlihat lagi wajah anak dan istrinya karena lembahnya naik turun. Hajar tidak bisa melihat suaminya, Ibrahim tidak bisa melihat istrinya. Maka disitulah Ibrahim berbalik arahnya ke Bakkah lalu berdoa. Ini doanya, itu sabab turunnya. Understand? Yes. Soalnya saya lihat bengong begini, saya jadi bingung. Jangan bengong. Kemarin ayam tetangga saya bengong, meninggal. Ya. Jadi ini kronologis doanya.
Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lihat doanya ya, sudah dibuka di aplikasinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa yang pertama. Ya Allah, Ibrahim berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Subhanallah. Ini doa yang luar biasa. Yang menarik adalah di Mekah saat itu tidak ada pepohonan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada orang. Tapi yang diminta Ibrahim itu aman. Pertama kali, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, berikan negeri ini aman. Kata para ulama, Ibu, meminta rasa aman itu adalah doa yang sangat penting yang harus kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita merasa sudah aman, Ibu, ketika sudah ada Pak Security, ketika sudah ada keamanan, lalu kita bertawakal keamanan itu kepada manusia. Hati-hati tuh. Kadang-kadang rumahnya nggak dikunci, tenang, ada satpamnya itu. Ya, itu sepele bisa, tapi secara akidah salah atau enggak? Salah, Ibu. Harusnya tenang, ada Allah. Satpam sendiri bisa hilang, Ibu. Pernah dengar kabar nggak? Satpam klaster apa nih namanya? Dicuri orang, subhanallah. Makanya minta rasa aman itu penting. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata nama seorang mukmin, mukmin itu artinya orang yang beriman. Allah menjadikan nama ini satu akar kata dengan rasa aman. Aman, iman, mukmin. Apa korelasinya itu? Kenapa mukmin itu satu kata dengan aman dengan iman? Ternyata kata para ulama, orang yang beriman, kalau memang dia betul-betul beriman, dia harus menjadi manusia yang memberi rasa aman kepada siapapun. Itu orang beriman. Jadi Ibu, mohon maaf, jangan mengaku kita seorang mukmin yang sejati kalau kehadiran kita membuat orang tidak aman. Kalau ada seseorang ibu datang, majelisnya bubar, wah dia datang, subhanallah wa bihamdika, itu orang takut, Ibu. Tapi ketika Ibu tidak hadir, dirindukan, banyak yang bertanya, Ibu kemana? Ini fulana kemana? Artinya kedatangan kita membawa ketenangan. Bahkan di telepon, Bu, Ibu di mana? Ini majelis dari Ibu sepi, tidak enak. Subhanallah, kata Ibu, so sweet, gitu kan? Ya. Nah itu seorang beriman itu. Jadi kemanapun melangkah, kemanapun dia tinggal, seorang mukmin harus memberikan rasa aman, karena rasa aman itu penting. Sehingga Ibu, subhanallah, inilah yang sekarang kita rasakan. Kita sering melihat video di sosial media tentang Palestina. Ya, apa yang paling tidak didapatkan oleh mereka, saudara kita di sana? Rasa aman. Subhanallah. Saya pernah diskusi dengan Bang Onim. Dia cerita begini, Ustaz, saya kalau tidur waktu di Gaza, ya, kalau tidur saya berpisah dengan keluarga. Saya dan anak pertama di ruang depan, istri dan anak-anak nanti di ruang belakang, atau kita bagi tiga. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya saya tidur satu kamar bersama-sama, ketika ada bom, ada rudal, kita mati semua. Ya, itu saking tidak amannya, Ibu, bayangkan. Di dalam rumah itu tidak merasa aman, padahal rumah itu tempat yang paling aman. Rumah kita kan tempat paling aman, makanya tidak boleh masuk tanpa izin. Ya, tamu tidak boleh, tuan rumah suruh pulang. Tapi di Palestina tidak mendapatkan itu. Ibu kebayang lagi makan pecel lele, di samping lele ada rudal. Subhanallah, itu tidak tenang. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat rasa aman. Dan hasilnya apa? Doa Nabi. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah kabulkan.
Hari ini negeri mana yang paling aman di muka bumi? Coba hari ini negeri mana yang paling aman? Negeri Makkah, negeri Makkah. Ini karena sebab doa Nabi Malaysia. Makanya kita mengatakan wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalam Mekah itu aman. Karena sebab doa Nabi Ibrahim berapa ribu tahun yang lalu Allah ijabah. Subhanallah. Maka ini yang pertama, meminta rasa aman itu penting. Ibu kalau doa jangan sampai tidak meminta rasa, ya Allah jadikanlah lingkunganku aman, jadikan rumahku aman, jadikan negeriku aman. Itu sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Ada satu hadis Nabi SAW. Ini salah satu keutamaan aman itu. Orang kaya versi Nabi itu bukan orang yang banyak rumahnya, mewah mobilnya, banyak bisnisnya, bukan itu. Tapi orang kaya versi Nabi SAW adalah man asbaha sholihan fi jasadihi wa aminan fi syirrihi wa qutun inda yaumi fa ka'annama inda duna ma fiha. Itu orang kaya. Satu, bangun tidur sehat. Ibu bangun tidur sehat. Ada yang kurang dari badannya satu, jarinya masih 20, masih berarti mau sehatnya. Bisa datang ke tempat ini berarti sehat. Yang kedua, wa aminan fi syirrihi, aman. Aman di lingkungannya, aman di keluarganya. Bangun tidur ibu aman, ada yang teror atau enggak? Tidak ada. Berarti ibu mendapatkan sehat badan, mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, wa qutun inda yaumi, dan dia punya makanan hari ini saja. Subhanallah. Kira-kira makanan di rumah ibu untuk hari ini atau sebulan ke depan masih ada? Ini kayaknya bulog ini ya. Jadi tiga-tiganya ternyata ada dalam diri kita. Kita sehat, kita aman, dan punya makanan untuk hari ini saja. Maka kata Nabi, faka'an nama indahu dunia mufiyah. Maka orang ini seperti memiliki dunia dari seluruh isinya. Subhanallah, orang kaya. Apalagi kalau tadi sholat fajar 2 rakaat, sudah kaya lagi. Ya. Jadi rasa aman ini hal yang sangat penting. Minta kepada Allah. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, meminta rasa aman hanya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, doanya mintanya kepada Allah, ya Allah berikan negeri Mekah ini aman. Karena mohon maaf, hari ini banyak orang yang berharap keamanan dari makhluk Allah. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, dia merasa aman ketika dia punya khodam. Kenapa dia sampai ngecek khodam di TikTok itu kan? Ya karena dia pengen tahu khodam saya apa ini. Subhanallah. Hati-hati ibu. Ini bahas khodam itu. Khodam itu apa namanya? Sesuatu yang sebenarnya Allah tidak berikan kepada kita. Itu faktor eksternal yang sudah ada dalam diri kita. Itu namanya korin. Ibu sudah punya jin semua sebenarnya. Untuk apa cari jin khodam lagi? Ngurusin korin saja susah. Kenapa? Karena korin adalah jin yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Itu korin. Itu yang suka ngajar korupsi ibu. Itu si korin. Yang suka males ngaji. Itu si korin. Yang suka menemukan uang di saku suami ketika mencuci, tidak bilang-bilang. Itu si korin. Subhanallah. Tapi mohon maaf, ada satu ayat. Ini doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dulu raja. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah. Dikatakan Rabbi habli, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu kalimatnya dalam surah Shad ayat 35 ini. Kata Musa, kata Sulaiman, kata Sulaiman alaihissalam, ya Allah, berikan ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak kau berikan kepada siapapun setelah aku. Jadi akses kerajaan seperti Sulaiman sudah ditutup oleh Sulaiman. Maksudnya yang menutup Allah atas permintaan Sulaiman. Makanya ibu, sampai hari ini setelah Nabi Sulaiman wafat, tidak ada lagi yang menjadi raja seperti Sulaiman. Tidak ada itu.
Maksudnya raja segala raja, merajai manusia, merajai jin, merajai binatang. Hanya Sulaiman. Jadi bohong kalau ada orang yang bisa mengendalikan jin, yang bisa berbicara dengan semut. Nah, ada sudah tutup yang bisa mengendalikan angin. Ya, itu bohong itu, masuk angin banyak. Karena sudah ditutup oleh Sulaiman. Dalilnya mana? Tadi Shot 35. Yang lebih jelas, Rasulullah ketika sholat diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang kafir. Nabi diganggu, lalu Nabi mencekik, ya, dicekik sampai air liur jin ifrit itu terkena tangan Rasul dan terasa dingin. Jadi air liur jin itu dingin itu. Ayah ibu kalau bangun tidur ada terasa dingin, air liur jin itu. Tapi ada suami Ustaz, itu dia masalahnya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, kalau seandainya tidak ada doa dari saudaraku Sulaiman, aku akan membawamu ke Masjid Nabawi, aku akan mengikatmu di tiang Masjid Nabawi, sehingga besok pagi anak-anak kecil bisa melihatmu di tiang Masjid Nabawi. Tapi aku tidak bisa mengendalikanmu karena doa dari saudaraku. Maksudnya tadi Sulaiman. Jadi sudah tidak bisa. Nabi hanya bisa mengislamkan jin, itu benar. Tapi kalau mengendalikan Nabi tidak bisa. Sekelas Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, tidak bisa mengendalikan jin. Apalagi kita manusia tidak bisa. Ya, bahkan jin itu kalau dia berwujud manusia, dia merubah wujudnya menjadi manusia, dia lemah kekuatannya. Makanya jin tidak berani sebenarnya. Jin itu makhluk yang tidak terlihat. Ketika dia mencoba untuk memperlihatkan, dia lemah. Makanya bohong kalau ada film-film horor dicekik jin. Jangan percaya. Ya, ini akidahnya. Sehingga meminta rasa aman itu hanya kepada Allah, bukan kepada khodam, bukan kepada apapun yang menjanjikan kita mendatangkan keamanan. Subhanallah. Ini yang pertama. Kemudian kita soal Qorin tadi. Qorin belum selesai, harus saya tuntaskan. Qorin itu teman, ya, Qorin itu teman. Bahasa Arabnya teman itu banyak, tidak cuma Qorin. Sohib itu teman, Sodid itu teman, Rofid itu teman. Bahkan istri atau suami itu juga disebut teman pasangan. Bahasa Arabnya zauj itu pasangan. Tapi dari sekian banyak teman tadi, yang paling dekat dengan kita adalah Qorin. Itu yang paling dekat. Kenapa? Karena Qorin nggak punya privasi, Ibu. Antara kita dan Qorin itu nggak ada privasi. Ibu dengan suami ada privasi apa? Kapan suami dan istri punya privasi? Kalau dikatakan pasangan itu kan selalu ada bersama. Nah, pertanyaannya, kapan pasangan itu punya privasi? Mohon maaf, ketika ibu ke kamar mandi buang air besar, apakah suami ikut? Tidak ikut. Sama, ketika suami buang air besar, apakah ibu mau ikut? Tidak. Walaupun cinta katanya setengah mati. Tapi kalau Qorin, ibu mohon maaf, Qorin itu tidak pernah lepas. Ibu ke kamar mandi, ibu mohon maaf mandi, ibu buang hajat, Qorin ikut. Cuma dia pakai masker, kita nggak tahu. Artinya Qorin itu memang terus ada. Kapan Qorin itu pisah dari kita? Ketika kita sudah wafat, baru Qorinnya pergi. Nah, kalau ada orang meninggal dikatakan itu dia ada lagi di situ, itu bukan dia meninggal, itu Qorin. Itu Qorinnya itu. Nah, jadi meminta rasa aman itu hanya kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibu yang dirahmati Allah. Fragmen kedua masih dalam ayat yang sama. Doanya Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, setelah rasa aman, jaga diriku dan anak-anak cucuku dari berhala-berhala. Tiba-tiba Ibrahim meminta dijaga akidah.
Subhanallah, apa hubungannya ibu rasa aman dengan akidah? Ternyata manusia ketika Allah sudah memberikan rasa aman, ya, hidupnya tentram, tenang, tidak pernah ada masalah, segala kebutuhan dicukupkan. Biasanya orang kalau sudah begini ibu, dia lupa dari tugas kewajibannya, dia lalai kepada Allah, betul kan? Orang kalau sudah nyaman biasanya dilupa. Ibu jujur, kapan ibu merasa nyaman sholat tahajud dan nangis kepada Allah? Ketika sedang nyaman atau sedang ada masalah? Masalah. Nah, kan, benar kan? Ini kalau sudah tenang hidupnya, diberikan solusi selesai, lupa sama Allah. Quran yang mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, gitu kan? Ya, sekali-kali tidak. Manusia itu kalau sudah dia cukup, ya, apalagi dia lebih, itu togo. Togo itu melampaui batas, itu manusia. Kalau ibu masih ingat pertemuan kemarin, saya bahas ada satu negeri namanya Sabah, ya kan? Ingat kan? Negeri Sabah. Negeri Sabah itu surganya bumi saat itu. Apapun Allah berikan, buah-buahan tanpa ada yang busuk, sungai mengalir hanya tinggal diminum, ketika panen buah diambil tidak perlu dipetik, buah masuk ke keranjang sendiri. Itu negeri Sabah. Tapi mereka kufur kepada Allah, walhasil Allah hancurkan. Sekarang tinggal cerita itu Sabah itu. Ya, dan masih banyak lagi. Fir'aun, itu kurang hebat apa kerajaan? Fir'aun menguasai Mesir. Qarun yang terkenal kaya, hartanya, harta karun kita sebut, semua hancur. Kenapa? Karena sudah aman, sudah nyaman hidupnya. Makanya Nabi Ibrahim tidak mau keluarganya ketika Nabi sudah aman menyekutukan Allah. Jadi ini juga penting, ibu ketika berdoa minta agar dijaga anak cucu keturunan kita dari rusaknya akidah. Sekarang akidah kita itu dihancurkan dari sosial media, ya, dari yang soal khoda. Baru-baru kemarin ada sumpah pocong, subhanallah. Yang terbaru sekarang ini paskibraka itu dibuka jilbabnya. Itu semua apa? Merusak akidah, merusak syariat. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat minta kepada Allah, ya, Allah musta'an, Allah yang maha menolong, minta sama Allah. Dan memang terbukti ibu, ketika Ibrahim wafat, Ismail wafat, di Mekah saat itu 313 berhala, bahkan lebih, ada yang mengatakan 360 berhala. Padahal awalnya agama di Mekah sudah bagus, agama tauhid. Tapi ketika Ibrahim dan Ismail wafat, subhanallah, muncul yang namanya siapa? Seorang tokoh dari Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Kalau di Sirah Nabawiyah dikisahkan, Amr bin Luhai masuk ke kota Mekah, dia bawa berhala namanya Hubal. Sampai akhirnya dia buat fatwa itu, semua orang ketika pulang haji harus bawa berhala. Jadi pulang haji bukan bawa mabrur, tapi bawa berhala. Sampai di Mekah itu terkumpul 300 lebih berhala. Subhanallah. Bayangkan kalau Ibrahim tidak berdoa kepada Allah, mungkin di antara keturunannya, termasuk kita sekarang, ya, kita bermain-main atau agama Mekah itu tetap menjadi agama berhala, padahal awalnya sudah menjadi agama tauhid. Ya, itulah kenapa Rasulullah mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhai yajuru amaqahu ila nar. Aku melihat Amr bin Luhai menarik khususnya ke neraka. Karena dia adalah seseorang yang merubah agama tauhid menjadi agama berhala. Itu Amr bin Luhai. Ibu kalau punya anak jangan dikasih nama Amr bin Luhai, ya, walaupun hidup di zaman Nabi tapi sesat. Ya, ini ayat 35. Understand ibu? Ya. Ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini masih doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku termasuk orang-orang atau termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, ini jawaban kenapa Ibrahim meminta agar anak cucunya jauhkan dari berhala. Karena berhala itu banyak menyesatkan manusia.
Banyak kita tersesat karena sebab berhala. Mohon maaf kalau sekarang berhalanya tidak patung. Sekarang ini berhalanya tidak patung mungkin, karena sudah tidak ada patungnya. Tapi mungkin nggak popularitas jadi berhala? Mungkin. Mungkin nggak jabatan jadi berhala? Mungkin. Mungkin nggak follower jadi berhala? Mungkin. Mungkin nggak harta jadi berhala? Mungkin. Makanya subhanallah, kalau semua itu lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, pastikan itu berhala. Ibu lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka harta itu jadi berhala. Kita lebih cinta kepada sosial media, maka sosial media jadi berhala. Kita lebih cinta kepada popularitas jadi berhala. Nauzubillah. Makanya sekarang itu orang yang menjadikan apapun yang Allah titipkan itu berhala, maka lihat, berhala itu akan menyesatkan dia. Tersesat itu orang kalau sudah kontennya viral itu banyak yang subscribe, akhirnya dia buat konten apapun yang penting ada, begitu kan? Dia nggak mikirin tuh kontennya ini kontennya edukasi, ada edukasinya atau enggak. Ya, yang penting upload, dia tetap bertahan menjaga eksistensi. Susah banget sih, eksistensi, subhanallah. Yang penting kontennya terus. Yang paling kita lihat sekarang itu konten-konten yang melampaui batas. Konten mukbang atau mukbang makan itu kan, berapa banyak itu konten kreatornya yang meninggal. Kenapa? Karena berlebihan. Ya, konten makan itu. Makan nasi padang 15 bungkus. Naudzubillah, padahal Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Tapi karena sebab dia ingin menjaga eksistensinya, dia jadikan makan itu berhala. Subhanallah. Itu satu contoh saja, masih banyak yang lain. Makanya ini yang sekarang terjadi. Jadi bukan Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, ya subhanallah, ini akan bukan Nabi Ibrahim itu tidak memiliki ilmu, karena Nabi Ibrahim adalah nabi, ya. Apa yang diucapkannya ini yang dikhawatirkan akan terjadi kepada anak cucu dan keturunannya. Dan sekarang ternyata terjadi, banyak manusia tersesat karena berhala. Nauzubillah. Kemudian di ujung ayatnya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka siapapun yang mengikutiku sesungguhnya termasuk golonganku, dan yang mendurhakai aku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini babnya akhlak. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita semua bahwa jadilah hamba Allah yang penyayang. Ini pelajaran dari doa yang kedua ini. Coba lihat doa Nabi Ibrahim itu. Ketika ada orang yang durhaka, apakah beliau mendoakan dengan kejelekan? Tidak. Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau dia termasuk golonganku, kalau mengikutiku termasuk golonganku. Kalau durhaka, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika kaumnya kafir, apa doanya? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di atas muka bumi satu pun orang kafir, hancurkan semua. Ya, beda kan? Doa Nabi Hud, doa Nabi Soleh, doa Nabi Yunus ketika kaumnya durhaka, tidak mau beriman, ditinggalkan itu. Sehingga Nabi Yunus masuk ke perut ikan, kan meninggalkan kaumnya. Tapi lihat Ibrahim alaihissalam. Apakah ada doa yang dendam di sana? Tidak ada. Ibu, kalau melihat akhlaknya Ibrahim alaihissalam persis dengan akhlaknya Rasul Muhammad SAW, persis. Makanya dalam sholat dua nabi ini namanya kita sebut dan tidak membatalkan sholat. Secara ilmu fikih, ibu sholat menyebut kalimat selain kalimat dzikir batal. Nyebut nama orang tidak boleh ibu. Makanya jawab salam batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal, tidak boleh. Karena di situ ada kata waalaikum dan atas kalian. Kalian itu manusia bukan Allah. Kemudian menjawab orang bersin. Kan bersin itu ada jawabannya.
yarhamukillah kalau perempuan, laki-laki yarhamukallah, tidak boleh. Tapi ketika kita sebut nama Muhammad dan nama Ibrahim, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, kita tidak batal. Kenapa? Inilah manusia yang mulia yang biasa, akhlaknya persis. Rasulullah ketika dilempar batu di Taif, masih ingat kisahnya? Apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah memaafkan. Bahkan Jibril menawarkan, ya Muhammad, kalau kamu mau aku lempar bukit ke atas penduduk Taif supaya mereka binasa. Tapi apa kata Rasulullah? Lastu la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat. Tapi mereka itu belum paham siapa aku. Subhanallah. Maka Nabi mendoakan semoga keturunan dari tulang sulbi mereka nanti semuanya beriman kepada Allah. Walhasil sampai hari ini Taif 100% Muslim. Itu karena doa Rasulullah SAW. Jibril pernah malu kepada Rasulullah karena penawaran untuk menolong Muhammad ditolak. Jibril pun pernah malu kepada Ibrahim alaihissalam karena ketika menawarkan Ibrahim untuk ditolak. Kapan kejadiannya? Ketika Ibrahim mau dibakar. Masih ingat kisah itu? Ibrahim mau dibakar. Apa kata Jibril? Jibril datang Ibrahim. Alakah jatuh ini? Ibrahim punya permintaan enggak dariku? Aku mau bantu kamu ini. Kamu mau dibakar nama? Apa kata Ibrahim? Ya Jibril, fa'idah min kafala, fa'idah min Allah fana'an. Mohon maaf, kalau pertolongan itu datang darimu, aku gak mau. Tapi kalau datang dari Allah, aku mau. Subhanallah, ini dua nabi luar biasa, persis akhlaknya. Dan ternyata di dalam Al-Quran, dari sekian banyak nabi, hanya ada dua nabi yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil uswatun hasanah. Padahal nabi itu banyak, tapi secara khusus hanya dua nabi. Siapa yang Allah suruh kita ambil uswatun hasanah? Satu, Rasul Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, surah Mumtahanah ayat keempat. Qad kana lakum fi Ibrahimu uswatun, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahimu walladzina ma'ah. Sudah ada teladan untuk kalian dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Subhanallah, ini luar biasa. Dua nabi yang disebut namanya dalam sholat ternyata punya akhlak yang persis, yang mirip akhlaknya. Jadi Ibrahim ternyata tidak pendendam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, siapa tidak beriman, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Pernah dengar di situ? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali mencari teman. Subhanallah. Ya, sama ya. Jadi ini seorang nabi yang luar biasa. Maka ibu pelajarannya, ibu kalau doa, kalau mendoakan orang jangan mendoakan keburukan. Ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, kalau dia termasuk, kalau dia ikut aku ya golonganku, kalau enggak engkau mengampuni. Ya, jangan doa tuh dengan intikom, dengan dendam. Ya, kalau dia ikut majelis Darul Inisa bersamaku, dia temanku. Kalau tidak, hancurkan ya Allah. Itu jahat itu. Ya. Jadi ini adalah doa yang kedua. Understand? Lanjut. Doa yang ketiga. Ayat berapa? 37. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ada 3 pesan dari doa ini. Yang pertama, inilah potret keluarga yang taat kepada Allah tanpa ada syarat itu. Itu pesan pertama. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim
sudah membawa anak istrinya ke lembah yang kering atas perintah siapa tadi? Allah. Sudah dibawa. Subhanallah. Maka taatnya itu udah ada mikir lagi. Secara logika kalau mau pindah dari Palestina, jangan ke Makkah lah. Pindahnya kemana? Ke Kapadokia lebih enak. Subhanallah. Ke Uzbekistan lebih terkenal itu. Itu pindahnya ke Eropa. Kenapa harus ke tanah kering? Tapi kan ini perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah itu ibu, cara untuk bisa supaya kita terus istiqomah dalam ketaatan atas perintah Allah, maka jangan pernah berpikir ketika ada perintah dari Allah. Maksudnya berpikir untuk mengkenapakan. Kenapa sih disuruh berhijab? Nah, itu udah masalah itu. Karena kalimatnya ketika ada perintah itu samina wa atokna, itu benar. Walaupun tidak masuk akal itu, ada nggak perintah Allah yang kadang tidak masuk akal kita? Contoh Nabi Ibrahim tadi nggak masuk akal itu ya, nggak masuk akal. Contoh lagi, ada nggak perintah yang menurut ibu nggak masuk akal? Mohon maaf nih, ini sering jadi pertanyaan. Ketika suami membutuhkan istrinya, ya, dalam urusan hubungan suami istri, seorang istri wajib mentaatinya, wajib. Ibu lagi goreng ikan, tinggalkan gorengannya, walaupun ikannya gosong. Ya, tidak ada alasan itu kecuali sakit, ya, kecuali sakaratul maut, gitu ya. Tapi apakah perintah ini berlaku untuk seorang istri? Seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya yang meminta, apakah suami kewajiban untuk mengikuti? Tidak. Kan nggak terima dong dengan akal ibu. Ya memang itulah syariatnya. Sama dengan ayat ini, wabil walidaini ihsana. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu hanya untuk anak. Tidak ada orang tua disuruh berbuat baik kepada anak. Walaupun nanti ada orang tua yang durhaka kepada anak, tapi perintah Qur'annya yang harus berbuat baik kepada orang tua adalah anak. Itu ayat yang jelas disampaikan. Kok nggak masuk akal? Ya itulah syariat, nggak harus masuk akal. Karena syariat itu bukan dengan akal menerimanya, tapi dengan iman. Karena iman itu nggak harus masuk akal. Karena akal itu lebih rendah daripada iman. Makanya orang kafir itu ibu tidak percaya dengan hari kiamat. Kenapa? Nah, masuk akal. Itu dalam surah An-Naba, An-Nazi'at dikisahkan ketika Rasulullah mendakwahi mereka tentang hari kiamat. Apa kata orang kafir? Muhammad, digali tanah ada tulang bekas jenazah orang mati, diambil tulang. Muhammad, ini kan sudah jadi tulang, kok bisa dibangkitkan? Gimana mungkin? Nah, mungkin ditiup, ini tulang. Nah, kenapa? Nah, masuk akal. Menurut kita masuk akal. Lebih lagi ketika ditanya kapan kiamat, Rasulullah tidak bisa jawab. Jadi menurut akal mereka, sesuatu yang tidak ada kepastiannya hoax. Sehingga mereka katakan kiamat itu hoax. Padahal kematian juga tidak ada kepastiannya. Maksudnya tanggalnya kapan, kita tidak tahu. Tapi mereka percaya. Makanya akal-akalan orang kafir itu aneh. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah di sini, ketika kita sudah mengikuti apa yang Allah perintahkan, sab'an wa ta'atan, sab'in wa ta'atan, tanpa ada syarat, maka inilah yang dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama, pelajaran dari ayat ini, doa ini, potret keluarga yang betul-betul sangat yakin kepada syariat Allah. Yang kedua, apa yang diminta setelah disampaikan ke tanah Bakkah, ya Allah, mereka itu agar mereka mendirikan sholat, itu tujuannya. Ya Allah, aku tinggalkan Hajar, aku tinggalkan Ismail di Bakkah, di dekat rumahmu, Baitullah Al-Muharram, artinya rumah Allah yang dihormati. Jadi Al-Muharram itu dikatakan juga yang dihormati. Bulan Muharram, bulan yang dihormati. Supaya mereka sholat, tujuannya sholat. Dan sampai hari ini ibu, kalau ibu umroh, apa tujuan utama datang ke sana? Tujuannya apa? Sholat. Tawaf.
itu juga sholat. Apa beda tawaf sama sholat? Sama, makanya sama-sama harus wudu. Kalau sahih, nggak apa-apa nggak wudu. Bahkan pahala sholat di sana tidak ada tandingan. Sholat di tanah haram 100.000, sholat di tanah kusir nggak boleh kuburan. Jadi yang datang ke sana itu tujuannya tidak sholat, dia menyalahi menyalahi tujuan. Karena datang ke sana untuk sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Setelah tawaf ada sholat sunnah di maqam Ibrahim, sholat lagi itu. Makanya kalau sholat di tanah haram tuh khusyuk, betul kan? Khusyuk betul. Kenapa? Memang kata Ibrahim supaya mendirikan sholat. Jadi yang kesana betul-betul mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan kita udah sering, mendirikan yang susah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, yang lebih hebat lagi, Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Maksudnya Ismail dan Hajar ini jangan sendirian, supaya nanti ada orang yang cenderung kepada mereka. Dan benar Ibu, beberapa tahun ada satu suku namanya suku Jurhum, Allah kirim ke Mekah, dan bersama Jurhum itulah Ismail tumbuh besar. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Nabi Ismail belajar budaya dari suku Jurhum dan menikah dari wanita suku Jurhum. Karena ini suku terbaik disampaikan oleh para ulama ahli sirah. Jadi suku terbaik itu suku Jurhum. Yang Khuza'ah tadi yang bawa berhala itu suku yang jelek. Ya, jadi ini adalah hasil dari doa Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai hari ini, siapa orang beriman yang hatinya tidak cenderung ingin ke kota Mekah? Ada nggak? Ini orang salah imannya. Ibu kira-kira punya rasa rindu nggak dengan Mekah itu? Yang belum pernah datang itu ada kerinduan juga. Yang sudah pernah datang itu pun tetap ada kerinduan. Nggak ada tuh ibu bosan, nggak umroh lagi, ibu bosan sudah 1 kali kemarin, nggak mungkin. Kenapa? Karena kata Allah, ketika seseorang datang ke tanah haram, dia melihat Ka'bah, 100% kerinduannya Allah tambah. Bukan makin Allah habiskan, Allah tambahkan. Makanya pulang itu bukan membawa kerinduan yang berkurang, tapi pulang dari tanah haram membawa kerinduan yang bertambah. Kerinduan yang awalnya 100% menjadi 200%. Dia balik lagi, 200%-nya bukan hilang, tapi tambah 300%. Makanya nggak pernah bosan ke sana. Tapi kalau ibu jalan-jalan ke kemana, kadang-kadang 1 kali 2 kali sudah bosan kan? Subhanallah. Maka ini karena sebab doa Ibrahim alaihissalam. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Subhanallah. Ini juga hebat di Mekah itu sekarang. Apa yang tidak ada? Ibu mau makan apel ada nggak? Ada. Ibu mau makan ikan ada. Padahal di sana tidak ada pohonnya. Tapi apa yang ada di negeri kita di sana ada. Tapi apa yang ada di sana di sini belum tentu ada. Contohnya apa? Kurma. Contohnya lagi apa? Air zam-zam. Kita nggak punya tuh. Kalau air zam-zam dari sana itu air zam-zam dari tanah Arab. Kalau ada air zam-zam di sini pasti tanah Arab. 600.000 itu 1 galon 5 liter. Subhanallah. Makanya ini semua adalah dari doa Ibrahim alaihissalam. Walhasil itu yang kita bisa simpulkan adalah dari ayat 37 ini, ibu ketika berdoa jangan sampai doa kita terhalang dengan sebab akibat. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa kan rasa-rasanya mustahil, tanah yang kering, ya kan? Tanah tidak ada yang melirik. Versi Romawi saat itu tidak melirik kota Mekah. Padahal itu adalah negeri yang punya peradaban besar, tapi tidak melirik Mekah sama sekali. Tapi dengan keyakinan doa dari Ibrahim alaihissalam, subhanallah, yang mustahil menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kalau doa jangan sampai terhalang dengan sebab akibat, karena Allah tidak butuh sebab akibat. Allah bisa mendatangkan akibat tanpa ada sebab.
Contoh Nabi Adam. Nabi Adam apakah dilahirkan dari sebab orang tua yang menikah lalu mengandung ibundanya oleh Adam? Tidak. Allah bisa, hanya tinggal mengatakan kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, jadi terjadilah. Siti Maryam hamil, punya keturunan, punya Nabi Isa alaihissalam. Apakah harus proses menikah? Jangankan menikah, disentuh saja tidak. Itu Maryam. Jadi Allah sangat mudah. Kita kalau doa masih terikat sebab akibat, ya Allah, saya mau haji tapi kayaknya tidak mungkin, antrinya lama, saya sudah tua. Itulah yang menghalangi doa kita. Apa yang kita sangkakan itu kita dapatkan. Kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hamba. Jadi ibu dirahmati Allah, ini pelajaran dari ayat ke-37, ya, bagaimana ketaatan itu tanpa syarat, ya. Kemudian betapa pentingnya meminta agar anak keturunannya itu mendirikan sholat. Dan ternyata dalam berdoa harus punya prasangka yang baik kepada Allah. Jadi kalau berdoa itu kata ulama out of the box. Apa tuh kira-kira tuh? Ya sudah, jangan meragukan Allah bisa, Allah mampu. Apa yang menurut akal kita tidak mungkin. Tapi ini pastinya sesuatu yang secara sunatullahnya bisa berubah. Kalau yang sudah ditentukan ibu, ya tidak bisa juga. Ya Allah, jadikan hidung saya mancung, ya tidak bisa. Walaupun baik sangka, berapa hebat baik sangkanya. Ya Allah, jadikan kulit saya putih. Ya, kalau sudah hitam tidak bisa. Maka ini ayat ke-37, ya, banyak pelajaran yang didapatkan di sini. Yang keempat, ayat ke-38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini mengajarkan muraqabah, sifat muraqabatullah, merasa terus diperhatikan Allah. Kita ini 24 jam ibu. Allah tidur atau tidak? Tidak. Allah ngantuk saja Allah tidak. La sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk, Allah tidur. Maka Allah terus perhatikan kepada hambanya. Jadi persis seperti CCTV lah. Kalau CCTV kan bisa rusak, kamera Allah tidak akan rusak. Jadi kita ini hidup dalam perhatian Allah, sehingga Nabi Ibrahim sampai mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan kami lahirkan. Maksudnya yang tersembunyi dan terang-terang Allah tahu. Allah itu alim, apa alim? Maha tahu. Allah itu khabir, apa khabir? Detail. Jadi pengetahuan Allah itu detail sampai tidak ada batasan. Kita tahu, tapi kita tahu kalau dikasih tahu. Gitu. Ibu bisa melihat, tapi ibu bisa melihat hanya yang bisa dilihat. Di balik dinding itu saya sudah tidak bisa lihat itu. Andai kata di belakang ini ada orang, saya tidak dikasih tahu, saya tidak bisa lihat. Artinya penglihatan kita terbatas. Kita mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Ada orang berbicara bisik-bisik, kita tidak dengar. Apaan sih? Gitu kan? Apa tadi? Padahal keras. Emang mudah dia. Subhanallah. Tapi Allah tahu, belum bicara, baru terbesit dalam hati. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Itulah yang dikatakan Allah itu Maha tahu apapun yang disembunyikan dan apapun yang dilahirkan. Tidak ada yang tersembunyi satupun bagi Allah, tidak ada. Ya, daun jatuh. Ibu sekarang punya banyak tanaman di rumah. Apakah ibu tahu daun yang jatuh itu tanaman yang mana? Tidak tahu itu. Tapi Allah tahu. Makanya ini sifat muraqabah namanya. Ya, sifat merasa diperhatikan Allah. Dan ternyata yang memperhatikan kita itu tidak cuma Allah. Surah An-Naba itu Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Tahu ayat ini? Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu mengintai. Jadi setiap hari ini kita diintai jahanam. Seperti sniper. Ada seorang sniper yang dia mengintai kepada siapapun
Itu kalau ada orang maksiat Ibu, kata Al-Quran, sebenarnya dia sedang terbidik oleh jahanam, dan namanya itu ada di daftar jahanam seketika itu langsung. Jadi seperti orang yang terkena bidikan sniper tadi, begitu sniper ini ditugaskan, kamu tembak kalau dia gosip. Ya, ini misalnya sniper ditugaskan menembak orang-orang yang maksiat. Di antara maksiat, ya gosip, ghibah. Pokoknya kalau ghibah tembak dia. Begitu dia ghibah, tembak. Tapi ini jahanam. Jadi begitu dia gosip, direkam namanya, di scan begitu, masuk ke daftar nama penghuni jahanam. Itu jahanam. Ya, jahanam itu kata para ulama, ada yang mengartikan lubang yang sangat dalam, itu jahanam. Bahasa Persianya lubang yang sangat dalam. Karena dulu Nabi berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara batu yang jatuh ke dasar sesuatu tempat, belum jatuh. Itu sahabat bertanya, ya Rasul, suara apa itu? Tadi ada suara. Kata Rasulullah SAW, itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam dari sejak jahanam diciptakan baru sampai hari ini. Saking dalamnya jahanam. Makanya orang yang sudah ngaji, dia tahu itu lagi jalan di jalan raya, motornya atau mobilnya kena lubang, lubangnya dalam. Ditanya oleh petugas tol atau yang bengkel, kenapa ini Bu? Kena jahanam. Subhanallah. Karena jahanam itu artinya lubangnya yang dalam. Ibu serius banget. Ya. Nah, itu jahanam tuh. Jadi maksud saya begini, kalau ada orang ikutin hawa nafsunya Ibu, dia tidak punya sifat muraqabah, tidak merasa diperhatikan Allah, maka ketika dia maksiat sebenarnya dia sedang menggali lubang bagi dirinya. Apa yang digali? Jahanam. Jadi satu kali gosip dia gali lubang jahanam, dua kali dia gali lubang jahanam, terus maksiat itu sama dengan menggali lubang jahanam. Dan kalau sudah digali, maka namanya sudah masuk dan dia sudah masuk ke dalam jahanam. Alhamdulillah. Makanya tanamkan sifat muraqabah. Nabi Ibrahim ini mengajarkan orang, kalau dalam sholat namanya ihsan, bukan dalam sholat saja, dalam ibadah namanya ihsan. Ihsan itu antakudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, Anda meyakini bahwa Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak melihat Allah, maka Anda harus yakin Allah melihat Anda. Itu namanya ihsan. Ini dilihat Allah. Ya, di sini ada malaikat atau tidak? Ada Ibu. Malaikat entah berapa banyak ini. Nabi yang mengatakan ketika ada majelis ilmu, maka malaikat turun, hafat bihimul malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya. Makanya kenapa suasana majelis taklim itu sakinah, tenang? Karena malaikat itu selalu datang membawa ketenangan. Coba Lailatul Qadar itu malamnya tenang. Saking tenangnya, subhanallah. Ya. Pules itu karena tenang Ibu. Tapi tidak ada yang pules, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi malaikat di sini banyak, hanya kita tidak bisa melihat. Sehingga kita meyakini bahwa kita punya apa? Kita punya kamera, kita punya radar, yaitu jahanam. Bahkan yang punya jahanam pun memperhatikan kita itu Allah. Dan satu lagi yang memperhatikan kita tuh malaikat maut. Malaikat maut itu terus ngecek Ibu, selalu koordinasi dengan malaikat Mikail, pembagi rezeki. Jadi selalu kirim WA Mikail, rezekinya habis nih. Ya, Mikail rezekinya ibunya habis nih. Belum habis kajian Kartu Nisa, mau makan di Bintaro. Berarti tidak dicabut itu, masih ada rezekinya. Tapi kalau Mikail mengatakan selesai, tadi terakhir itu sarapan bubur tadi jam 9 tadi. Nah, itu habis, itu selesai sudah. Jadi ada 3 yang selalu mengintai kita dari makhluk Allah. 1 jahanam, 2 malaikat maut, 3 raqib atid. Raqib atid itu suama yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisan kita satu pun ucapan kecuali tercatat baik oleh raqib dan atid. Jadi bagaimana cara supaya kita ini tidak memikirkan malaikat maut, jahanam,
kemudian hati, ya sudah tanamkan sifat muraqabatullah, merasa diperhatikan Allah. Nah, ini ayat 38. Ayat 39. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik. Sekarang Nabi Ibrahim doanya diawali dengan Alhamdulillah. Apa pelajaran pertama? Pelajaran pertama, kita ibu dalam keadaan apapun, jadi berdoa itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan gelisah, khawatir, ataupun keadaan bahagia, tetap harus doa. Kita kan sering doanya kalau susah, ya kan? Banyak masalah, rajin bangun malam, doa. Begitu masalah hilang, jangankan bangun malam, subuh sudah bangun. Subhanallah. Ibrahim mengajarkan sedang gelisah, khawatir, doa, sedang bahagia, doa. Coba doa yang kita bahas awal tadi ayat 35 sampai 38, isinya semuanya kebahagiaan atau kekhawatiran? Khawatiran kan? Pertama, ya Allah berikan rasa aman di kota Mekah karena khawatir anaknya dan istrinya ya yang tinggal di sana, makanya minta rasa aman. Yang kedua, minta dijaga dari berhala-berhala. Berarti itu kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, khawatir kalau kaumnya durhaka Allah azab, hanya minta agar dimaafkan oleh Allah. Itu semua kekhawatiran. Tapi ayat 38 ini, ayat 39, mohon maaf, tiba-tiba Ibrahim mengatakan Alhamdulillah. Maka ini menunjukkan doa kebahagiaan. Ini sudah bahagia ibu. Jadi sekarang kita sudah masuk ke fase bahagia, ya. Alhamdulillahilladzi wahaba. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail. Ini kabar bahwa Ibrahim punya keturunan namanya Ismail setelah 86 tahun namanya menunggu. Subhanallah. Nah, tapi ayatnya menggunakan kata wahaba. Wahaba itu sama dengan ibu tahu hibah tahu apa hibah? Pemberian. Hibah itu pemberian. Ada warisan, ada hibah. Apa bedanya? Kalau hibah itu pemberian yang diberikan ketika masih hidup. Orang tua masih hidup memberikan sesuatu kepada anaknya, kasih harta, kasih rumah, kasih mobil, itu namanya hibah. Kalau warisan ketika sudah wafat. Nah, hibah ini tidak hanya untuk anak kandung, anak angkat boleh enggak? Boleh, anak sambung boleh. Tapi warisan hanya untuk anak kandung, itu bedanya. Doa ini Allah menggunakan kata-kata wahab seolah-olah begini. Ini jawaban kedua. Kenapa Ibrahim bahagia? Yang pertama, ya kenapa Nabi Ibrahim doanya Alhamdulillah itu menandakan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Yang pertama jawabannya karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan setelah lama menunggu tidak punya keturunan. Bahagia kan? Orang lama tidak punya keturunan lalu Allah kasih keturunan, bahagia. Itu yang pertama. Makanya ungkapannya Alhamdulillah, kebahagiaan. Yang kedua, ternyata doanya dengan kata wahaba atau satu karakter dengan hibah. Tadi hibah, ada warisan. Kalau hibah itu kan sebenarnya yang menerima hibah itu tidak berhak menerima harta. Ini bicara anak sambung ya, bukan anak kandung. Kalau anak kandung sudah jelas dapat warisan. Tapi anak sambung sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan harta dari orang tuanya kan? Tapi karena sebab ada jalur hibah, maka dia berhak mendapatkan harta, walaupun itu bukan warisan. Pertanyaan saya, senang atau enggak anak sambung mendapatkan harta dari orang tuanya walaupun jalurnya jalur hibah, bukan warisan? Kira-kira senang atau enggak? Senang. Lebih senang mana? Anak kandung yang mendapat harta warisan atau anak sambung yang mendapat harta hibah?
warisan memang sudah haknya, biasa saja. Tapi ini di luar dugaan, tapi dia mendapatkan. Itulah kebahagiaan. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim seolah-olah Allah katakan, aku memberikan keturunan dari jalur yang sebenarnya kamu sudah tidak bisa dapat. Kenapa? Kamu sudah tua. Sama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu secara medis istrinya sudah menopause, mandul, nggak bisa. Tapi Allah memberikan keturunan karena dari jalur hibah. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak berhak menjadi berhak. Itu kenapa kata-katanya wahab. Dan itu membuat Ibrahim bahagia. Apalagi yang membuat bahagia itu? Karena sudah lama nunggu tadi. Kalau ada pengantin baru nikah, ya besoknya punya anak, bahagia nggak dia? Itu musibah itu. Baru nikah besok punya anak. Itu namanya timeline-nya salah. Accident, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, ini ada pengantin baru nikah 1 tahun, 2 tahun punya keturunan, bahagia nggak dia? Bahagia, karena itu yang ditunggu. Tapi mana lebih bahagia? Nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum punya, tahun ke-21 baru Allah kasih keturunan, lebih bahagia. Ini yang dirasakan Ibrahim alaihissalam. Sudah lama nunggu, dia lebih bahagia. Makanya terkadang Allah menunda apa yang kita mau, ya kan? Bukan suka doa tuh, kok belum? Sebenarnya Allah ingin menanamkan rasa bahagia. Ketika ibu mendapatkan apa yang ibu inginkan sejak waktu lama, itu rasanya lebih akan membahagiakan daripada Allah cepat memberikannya. Kalau cepat apapun cepat gampang dapat, itu tidak ada nilainya ibu. Tidak ada nilainya. Makanya tukang parkir dikasih 5.000, itu doanya panjang. Betul kan? Susah dapatnya itu. Jadi terkadang sesuatu itu kita menghargai sesuatu ketika sesuatu susah didapatkan, betul kan? Coba yang subur itu, yang subur, bukan yang subur, yang subur. Hamil lagi. Begitu anak kelima, bahagia hilang itu. Ya Allah, datang lagi. Betul kan? Anak pertama sih semangat, kedua semangat, begitu ketiga, ya kalau bisa jalan, makanya bisa viral gitu kan. Nah ini yang membuat Ibrahim bahagia, sehingga alhamdulillah, subhanallah. Nah ayat yang menjelaskan memang sudah tua saat itu diberikan putra, karena kalimatnya kibar itu 2, ya, Ismail wa Ishak. Jadi ayat ini menunjukkan Ismail dulu baru Ishak. Jadi anak pertama Nabi Ibrahim adalah Ismail. 12 tahun kemudian baru lahir Ishak. Nah ini pelajaran dari doa yang ada di ayat 39. Ujungnya inna rabbi la sami'ud du'a. Kata Ibrahim, Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ini menarik. Ibrahim itu berdoa. Ada doa yang sangat terkenal juga, doanya Nabi Ibrahim di ayat yang lain, tapi bukan di ayat ini. Rabbi habli minas sholihin. Tahu doa itu? Ibu tahu tak Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini sejak kapan? Sejak belum punya keturunan. Berarti lama dah itu. Lama. Makanya sebenarnya kalau ini mencetak anak kita menjadi anak soleh, doanya dari dulu ibu, jangan baru anak lahir 1 hari baru doa. Nah kita kan yang umum begitu kan? Rabbi habli minas sholihin. Sebelahnya nanya, kok doanya gitu? Kamu memang sudah punya anak? Jadi memang aneh, belum punya keturunan, doanya minta keturunan yang soleh. Padahal ada ulama ditanya sama muridnya, wahai tuan guru, bagaimana cara Anda mencetak atau mendidik anak-anak menjadi anak soleh? Apa kata ulama ini? Saya mencetak anak saya menjadi anak soleh dari sebelum saya menikah. Bingung itu yang tanya ibu. Bagaimana caranya? Belum menikah kok mencetak anak yang soleh? Iya. Salah satu usaha saya untuk mencetak anak saya menjadi anak soleh tidak hanya doa, tapi saya carikan untuknya ibu yang soleh, calon ibu yang soleh maksudnya. Itu salah satu ibu. Sama ketika seorang ibu, bagaimana agar anakku anak soleh? Aku mencari calon ayah untuk anakku yang soleh. Sama, yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, KDRW, KD provinsi. Itu lagi rame. Ya, selebgram itu kan. Ya, kenapa? Karena agamanya dia nggak ngerti. Ya,
Perempuan, kalau laki-laki yang berani memukul wanita itu pasti laki-laki jadi-jadian. Karena laki-laki sejati tidak akan pernah memukul seorang istri. Jadi ya itu apa namanya? Karena tadi sudah nyaman hidupnya, ya kan? Sudah akhirnya tahu dia melampaui batas yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk yang tidak akal pun dia lakukan. Binatang kan nggak pernah itu. Binatang pernah nyakitin pasangannya. Ya, tidak ada binatang berhubungan satu jenis. Kambing sama kambing, kambing jantan sama kambing jantan kalau ketemu ngapain? Berantem. Ayam jantan, ayam berantem itu. Ini ada laki-laki berjenggot, laki-laki berkumis ketemu romantis. Alhamdulillah. Ya kenapa? Karena melampaui batas tadi. Ya dia tidak ngerti saya. Maka ini dalam doa ibu, jangan pernah putus asa dalam doa. Dari ibu belum punya keturunan, ibu bagus untuk berdoa. Kalau sudah punya sekarang bagaimana? Ya doa saja tidak apa-apa. Ya karena doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Ibu sekarang minta supaya anaknya hafal Quran, ternyata tidak hafal Quran. Tapi nanti Allah pasti akan berikan salah satu dari keturunan ibu ada yang hafal Quran. Entah dari anak-anaknya ibu, entah dari anak-anaknya lagi, ya. Jadi ibu bisa seperti ini, boleh jadi doa dari nenek yang dulu atau buyut, kita nggak tahu. Ya, makanya tidak ada kata sia-sia dalam berdoa. Nah ini yang diajarkan Ibrahim alaihissalam. Ayat ke-40, ya. Jadi satu ayat lagi, dua ayat lagi, 40 dan 41. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku anak dan cucuku, aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, dan perkenankanlah doaku. Ini kalimat terulang di ayat 35, 37 atau 35 tadi. Nabi Ibrahim meminta agar anak istrinya liyuqimu sholat, masih ingat? Ya, liyuqimu sholat, mendirikan sholat. Di ayat ini Nabi Ibrahim meminta lagi kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya, artinya betapa pentingnya sholat ini. Jadi yang diminta untuk sholat lagi. Tapi bedanya di ayat 37 tadi Ibrahim hanya mendoakan anak dan istrinya. Di ayat ini Ibrahim mendoakan dirinya dan keturunannya, semua didoakan. Subhanallah, ini yang kita perlu ambil garis tebalnya adalah kata-kata muqimas sholat. Muqim, apa itu muqim? Mendirikan. Jadi sholat itu bukan menjalankan, bukan. Kalau menjalankan ibu sudah hantar, setiap hari juga sholat. Tapi yang susah itu mendirikan ibu. Doanya Nabi Ibrahim bukan Rabbi ja'alni amalu sholat atau amalu sholat. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mengerjakan sholat. Tapi muqim, mendirikan sholat. Nah, kata para ulama, mendirikan sholat itu ada syaratnya. Bagaimana agar sholat kita betul-betul disebut sholat yang mendirikan? Satu, syarat sahnya sholat, atau perhatikan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat apa aja ibu? Menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu sholat, bersih dari hadas dan najis, itu namanya syarat sah sholat. Itu diperhatikan betul. Yang kedua, rukunnya, jangan sampai rukunnya kita juga tidak perhatikan. Terutama yang sering lewat, itu tumakninah. Sholatnya buru-buru terus kadang-kadang. Apalagi sebelum sholat, cekot, cekin apa cekot? Ke keranjang, ya. Apalagi begitu sholat datang tuh, Assalamualaikum, paket tuh. Itu sholatnya makin cepat itu. Nah, rukun yang paling ibu harus perhatikan ini kata Nabi. Coba lihat, ruku, sujud. Ini dua hal yang sangat dianjurkan tumakninah. Karena ada orang 60 tahun sholat ditolak sholatnya itu. Bayangkan 60 tahun sholat ditolak. Ini hadisnya sahih. 60 tahun sholat ditolak. Kenapa? Sujudnya bagus, rukunya bermasalah. Atau salah satunya rukunya bagus, sujudnya bermasalah. Karena ruku dan sujud identitas seorang muslim. Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang
ruku, wasjud, waqtarib, sujud ada dekat. Jadi ketika sholat, semua dosa kita tuh Allah simpan di pundak kita. Nih ibu mau sholat nih, gelar sajadah, itu semua dosa tuh disimpan di pundak. Dan ketika ibu ruku, bersamaan dengan ruku dan sujudnya ibu, dosa itu berjatuhan. Makanya kenapa jangan buru-buru dalam sujud, dalam ruku. Sebagaimana ibu wudu, ketika wudu dosa berjatuhan bersama dengan air wudu. Jangan lama-lama, jangan buru-buru wudunya. Subhanallah. Bahkan kalau dihitung tumakninah itu begini, ibu ruku, disimpan di punggungnya air, kalau tidak jatuh, itu sudah tumakninah namanya. Sudah sempurna gerakannya. Sudah pernah praktek belum? Coba suruh anaknya nanti. Anak tolong mama mau ruku kasih 1 galon. Nah itu asam urat insya Allah. Terus 1 galon, 1 baskom saja kecil. Kalau rata itu air berarti sempurna. Tumakninah itu 1 kali bacaan tasbih itu tumakninah. Jadi kalau sholat ibu gerakan dulu baru bacaan. Ada orang yang baca dan gerakan bersama-sama. Allah mau sujud mau ruku tuh masih jalan. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu mencuri dalam sholat. Jadi sempurnakan dulu baru tumakninah. Kenapa? Karena bersama dengan itu Allah jatuhkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi ini yang disebut dengan mukim. Ya, 1 syarat sahnya betul, rukunya betul. Yang kedua, yang ketiga, hatinya ikut sholat. Hatinya ikut sholat. Ada orang sholat, hatinya silat. Pokoknya kurang kemana-mana hatinya. Makanya untuk hati kita bisa ikut sholat, ibu harus sibuk. Orang kalau sibuknya dengan sholat, dia tidak ada kesibukan lain selain sibuk dengan sholat. Tapi kalau kesibukannya di luar sholat, dia sholat, tapi dia menyibukkan dengan kesibukan di luar sholat, sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Contoh, orang sholat harusnya sibuknya melihat pandangannya ke tempat sujud. Dia lihat merek mukena depannya. Dia lihat wadah, ada wadah bukan ada. Mungkin itu hadiah ya, subhanallah. Ya. Atau apa yang membuat sibuk bukannya pandangan, tangan. Ya, kadang lagi sholat garuk-garuk temennya, ini parah. Garuk sendiri, nah kalau temen digaruk ya, subhanallah. Makanya kata Nabi, tidak ada gerakan yang menyibukkan Anda dalam sholat kecuali gerakan sholat. Baru Anda khusyuk. Tapi untuk bisa sibuk dalam sholat, kita ini harus punya 3 komponen yang betul-betul memang harus kita sempurnakan. 1 bacaan, kedua gerakan, ketiga hati. Kalau bacaannya bagus, dia akan sibuk dengan bacaan. Hafalannya banyak, dia akan sibuk dengan bacaan. Makanya ibu punya hafalan doa iftitah jangan 1. Ya, iftitah itu banyak. Jadi bisa berganti-ganti duhur iftitahnya ini asar. Kenapa? Karena punya banyak bacaan itu akan membuat kita sibuk dengan bacaan. Tapi kalau itu saja ibu dari dulu waktu belum nikah sampai sekarang sudah punya anak mau nikah, kalau sholat bacanya penuh terus, maka tidak ada kesibukan baca. Kenapa? Sudah di luar kepala peluhnya, akhirnya kepalanya kosong. Kalau kepala kosong kan masuk apa masuk. Makanya banyak belajar bacaan sholat, ya, tadabbur bacaan sholat. Yang kedua gerakannya harus sempurna. Karena kalau nggak sempurna gerakan, ini salah satu tadi hadis ditolak 60 tahun sholat lamanya. Yang ketiga hati. Nah kalau hati ini babnya panjang. Ya, supaya hati khusyuk. Kalau ulama mengajarkan 1 sebelum sholat ibu punya 1 ayat untuk campur rohani. Terserah ayat apapun, yang penting mengingatkan tentang akhirat. Ya, misalnya qul a'udzu birabbin nas, itu kan? Atau rabbi a'udzubika minan mazati syayatin, wa rabbi ayyuhum boleh. Jangan mau sholat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litasbuhu ilaiha, itu mau nikah. Ya. Jadi punya ayat tapi fahami ayatnya. Itu sholat namanya apa? Mukim. Itu yang pertama tuh. Ya. Jadi dikatakan syarat sah, rukun, hatinya ikut sholat, itu sudah mukim. Yang kedua, mukim itu dia dawam, dia istiqamah. Dia di Mekah sholat,
Di Mekah sholatnya khusyuk, di tanah air juga khusyuk sholatnya. Di bulan Ramadan dia sholat, di luar Ramadan juga sholat, itu namanya mukim. Tapi ada orang sholatnya hanya Jumat, sholat lima waktu tidak sholat, Jumatan sholat. Bahkan yang lebih ironis lagi, dia hanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ada orang begini, itu bukan mukiman tapi musiman. Ya, sholatnya musiman itu. Ini kata-kata mukim sholat. Wa min dzurriyyati Ibrahim, mendoakan keturunannya juga ibu. Jadi jangan egois kalau doa, doakan anak-anak kita. Karena ibu ini punya generasi yang kelak akan melanjutkan, akan mendoakan ibu. Kalau tidak didoakan anaknya sholat, anaknya tidak sholat nanti. Jadi ini pelajarannya, jangan egois, doakan anak-anak kita. Yang terakhir, Rabbana wa taqabbal doa. Ibrahim meminta kepada Allah, perkenankanlah doaku. Kata ulama, doa di sini bukan doa tapi ibadah. Jadi ketika ibu berdoa, Rabbana wa taqabbal doa, maknanya ya Allah terima ibadahku. Kenapa? Karena kalau doa biasanya Allah menggunakan kata istijabah. Ud'uni astajib lakum. Kalau doa pasangannya ijabah. Tapi kalau taqabbal berarti bukan doa, itu ibadah. Ini kalau ulama tafsir. Ya, jadi ini ayat yang ke-40 terakhir itu. Ayat terakhir. Karena kalau sudah diselesaikan ya tidak tuntas. Ayat terakhir, doa Ibrahim alaihissalam ayat 41. Rabbana taqabbal minna. Bukan, ya. Saya kelewat ini ayatnya. Sebentar. Apa doanya? Ayat 41. Rabbana firli wali walidayya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, itu doanya. Subhanallah. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Ibu dirahmati Allah, doa ini diawali dengan kata-kata Rabbana. Rabbana itu berarti kami. Ya, dari awal tadi Rabbi, aku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ini Rabbana, ya Tuhan kami. Artinya doa yang terakhir ini Ibrahim alaihissalam melibatkan siapa? Melibatkan orang tuanya, melibatkan orang-orang yang beriman. Karena nanti di ujung di ayatnya wali walidayya walil mu'minin, ya, dan orang-orang yang beriman. Apa pelajaran bisa kita ambil ibu? Pelajaran bisa kita ambil di sini, Ibrahim mendoakan orang tuanya, padahal orang tuanya kafir. Azan itu bapaknya beriman, nyembah patung, jual patung, buat patung. Tapi kok Ibrahim mendoakan? Memang boleh mendoakan orang tua yang berbeda akidahnya dengan memintakan ampunan. Memang boleh. Hukum secara hukum gimana itu? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi kalau ada orang tua yang tidak beriman, lalu kita mendoakan minta ampunan, jangan ya dek ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kenapa Ibrahim mendoakan? Ibu, kata ulama begini, yang sering diekspos adalah tentang akidahnya ayat Ibrahim. Tapi untuk ibunya Nabi Ibrahim kita tidak pernah tahu. Memang ulama tidak membahas. Tapi ternyata kata para ulama, ibundanya Nabi Ibrahim adalah wanita beriman, wanita solehah. Yang kafir hanya ayahnya. Nah, sehingga untuk mendoakan ibunya itu boleh, tapi mendoakan bapaknya itu tidak boleh. Kenapa Ibrahim mendoakan ayahnya? Ini jawabannya. Surah At-Taubah. Ibu dibuka 113, 114. Surah At-Taubah. Jadi supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi. Kalau orang tua kita berbeda akidah, naudzubillah, orang tua kita insya Allah semuanya orang tua beriman ya. Tapi kalau ada kita mendapati kasus orang tuanya beda akidah, bagaimana sebagai seorang anak? Ya, surah At-Taubah 113 dan 114. Wa makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.
Kata Allah, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Nah, dijawab nih sekarang. Dari ayat ini, boleh tidak mendoakan orang tua atau kerabat yang musyrik? Tidak boleh. Ya, tapi lihat ibu, jangan diputus ayatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kalau sambung dengan kisah Ibrahim tadi, kenapa Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya? Karena Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada bapaknya, pernah punya janji. Ingat ketika Ibrahim mendakwahi bapaknya dulu, kata Ibrahim, ya abati lima ta'budu malayasma wala yusir wala yuni anka syai'an. Bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak memberi manfaat? Apa kata azan? Lau la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Kata azan, Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mendakwahi aku rajam kamu. Tunggu, dirajam itu Ibrahim. Wahjurni maliyan, tinggalkan aku dalam waktu yang cukup lama. Wahjurni maliyan, kata para ulama, tinggalkan dalam waktu yang cukup lama atau tinggalkan selama-lamanya. Jadi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya mau diusir, tapi Ibrahim berjanji, wahai ayahku, aku akan mintakan ampunan kepada Allah atas kesalahanmu karena Tuhanmu itu maha baik. Itu janjinya. Dan Ibrahim membuktikan itu. Ibrahim mendoakan bapaknya, Rabbi firli wali walidayya, ya, itu untuk orang tuanya. Tapi Allah jawabannya ada di At-Taubah 114. Tadi 113 itu secara umum untuk Ibrahim dikatakan wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu falam tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Nyambung ya? Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, ketika azan sudah mengikrarkan dirinya untuk merajam Ibrahim tadi, sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Maka dari ayat ini hukum mendoakan orang tua yang berbeda akidahnya tidak boleh kecuali hanya memintakan hidayah. Jangan minta ampunan. Terus kalau sudah wafat gimana Ustaz? Adabnya serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan orang tua hamba kepadamu ya Allah. Sudah, nggak ada kata-kata ya Allah ampuni, nggak bisa. Ya. Lalu Ibrahim juga mendoakan kita semua orang beriman walil mu'minin. Jadi ibu, kalau seandainya nanti kita ternyata kita diselamatkan Allah dari fitnahnya hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul hisab, maka itu sebab salah satu dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kabulkan. Ini kita sudah didoakan nih, ya, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah hasanah, menambah kebaikan untuk kita semua. Semoga hari ini kita mempelajari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga nanti Allah pertemukan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu silakan, ada pertanyaan. Saya berpesan doa ini dihafal ibu. Ya, ibu dihafalkan. Nanti pertemuan bulan ke depan, 2 bulan ke depan, satu-satu menghafal. Ya, yang hafal nanti hadiahnya umroh pakai sepeda listrik. Subhanallah. Syukran. Jazakumullah khairan. Allahu barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Di luar konteks juga mungkin tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi saya pernah ditanya sama adik-adik yang masih single. Jadi katanya kalau minta jodoh itu harus spesifik seseorang yang udah tertentu atau minta yang terbaik aja. Karena saya dengar 2 pendapat yang bertentangan gitu. Ada
Ustadz yang bilang minta yang terbaik, ada yang bilang juga harus spesifik yang kita inginkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kalau doa istiqoroh itu kan kita bilang sama Allah kalau urusan itu baik untuk agama, dunia dan akhirat minta didekatkan gitu ya, dimudahkan. Nah kalau misalnya perkaranya seperti kita minta kesembuhan atau kita minta keberhasilan, itu apakah kita tetap minta yang kita inginkan atau seperti doa tersebut gitu Ustaz, minta yang terbaik aja dari Allah. Nah itu sih. Sama terakhir, jadi kan kita nggak boleh mendoa di sini. Coba dipegang ininya. Segini ya. Oh jadi bentuknya. Terus kan yang ketiga, kita kan tadi sebaiknya tidak mendoakan yang buruk-buruk ya. Tapi kalau misalnya itu kayak orang kafir gitu atau orang yang kayak misalnya kejahatan di Palestina, apakah kita boleh gitu kayak memintakan azab kepada para pelakunya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Jazakallahu khair. Meminta jodoh, apakah harus spesifik, harus detail? Sebenarnya kalau kita melihat tuntunan dari Rasulullah SAW, jodoh itu 4 ya. Tunkahul mar'ah li arba, nikahilah perempuan, ini berlaku untuk laki-laki, 4 syaratnya. 1, lihat agamanya, satu lihat wajahnya ya, cantiknya, kemudian nasabnya, keturunannya, kemudian hartanya. Baru yang keempat adalah fadfar bidatidin tarifatiana, baru agamanya. Nah, jadi kalau kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan spesifikasi yang sudah dituntun oleh Nabi, ya Allah berikan wajahnya cantik, nasabnya baik, hartanya banyak, agamanya bagus, boleh lah? Boleh, boleh. Karena memang tuntunannya ini. Kan tipikal orang doa itu kan beda-beda. Ada yang kalau doa itu sedang khusyuk menikmati doanya, itu disebutkan detail satu persatu. Sampai akhirnya berlebihan juga kadang-kadang. Ya Allah berikan jodoh, tinggi, kurus, putih. Akhirnya dikirim bihun. Subhanallah. Ya kadang mau jual tanah juga, ya Allah saya punya tanah di Bintaro ya Allah, luasnya sekian, tapi kayaknya tinggal sekian ya Allah, tetangga sebelah jengkalinya kelebihan ya Allah. Diceritakan semua. Ya sebenarnya kalau memang menurut kita dan hati kita memang sedang khusyuk dan ingin ngobrol sama Allah, silakan saja, tidak ada larangan ya. Ataupun ketika doa kita singkat, tidak ada larangan juga. Kenapa? Karena Allah tahu itu, Allah Maha tahu. Makanya ada orang doa di samping Ka'bah tawaf, apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Udah itu tuh doanya. Ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang sedikit. Sudah, yang diminta. Sampai sahabat yang lain bertanya, "Fulan, dari tadi doamu cuma itu, Allahumma ja'alni minal qalil." Ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang sedikit. Maksudnya apa? Ternyata hamba yang sedikit itu hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi Allah tuh paham. Ibu baru gelar sajadah mau pakai mukena mau doa, aku sudah tahu. Tuh minta jodoh itu sudah paham. Nah, jadi sebenarnya tidak ada larangan. Yang salah itu dalam berdoa mengintimidasi atau mengancam Allah. Tidak boleh. Ya Allah, saya minta jodoh. Pokoknya September ya Allah. Kalau September belum datang juga ya Allah, saya tidak mau lagi doa. Itu salah. Itu ngancam Allah namanya. Nah kalau disimpulkan, dirangkum dengan kata-kata ya Allah berikanlah yang terbaik, itu juga boleh, tidak apa-apa. Karena memang yang paling tahu yang terbaik itu siapa? Allah. Jadi dalam hal ini saya kira tidak ada masalah dalam doa. Kalau mood kita lagi bagus, doa sampai nangis detail, ya silakan. Tapi kalau mungkin lagi buru-buru, udah tahu take off 5 menit lagi, doanya pakai muhasabah, ditinggal pesawat ya. Jadi lihat kondisi, karena doa itu kan ibadah. Sholat saja ada jamak, gitu kan? Sholat saja ada jamaknya, ada konsor, bahkan di jamak di konsor lagi. Kemudian sholat juga ada yang lama, ya sholat tarawehnya itu lama.
Kan sama doa, ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung kebutuhan dan hati kita bagaimana. Nah, yang penting jangan ngancam, jangan intimidasi. Yang kedua, kalau mau lihat doanya para nabi itu yang paling bagus. Doa para nabi itu tidak pernah menyebutkan apa yang diinginkan. Contoh Nabi Adam doanya tadi, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami dolim kepada diri kami, kalau Engkau tidak ampuni kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu kan kira-kira kan artinya begitu. Padahal sebenarnya Nabi Adam secara naluri ingin dipertemukan oleh Allah dengan Hawa, karena dipisahkan ketika turun dari surga, terpisah itu. Adam di Hawa di Jeddah, Adam di Hindia, persis di samping rumah Sarukan itu. Mungkin saya tidak tahu ya, tapi di Hindia. Nah, logikanya yang paling dirindukan itu kan pasangan, ketika itu kan dipisahkan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Hawa, pertemuan aku dengan Adam. Itu nalurinya begitu, pasangan. Tapi tidak ada satu kata pun yang disimpan dalam Quran bahwa Adam dan Hawa minta saling dipertemukan. Tidak ada kan? Yang ada hanya Rabbana dhalamna anfusana. Artinya apa? Nabi minta kepada Allah karena sebab rasa malunya kepada Allah. Malunya luar biasa. Maka mintanya dengan gaya bahasa yang majazi. Jadi tidak langsung, tapi sebenarnya punya tujuan. Jadi diakui kesalahan. Kaidahnya lihat itu, merendahkan diri, memuji Allah. Itu doa paling bagus. Konsepnya. Mau detail, mau singkat, yang penting merendahkan diri, memuji Allah. Itu kalau doa. Yang kedua, doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Aku termasuk hamba-Mu yang menganiaya diri. Kalau Yunus konsepnya beda, memuji Allah dulu baru merendahkan dirinya. Jadi ibu mau pakai yang mana boleh. Rendahkan diri dulu baru puji Allah, silakan. Atau puji Allah dulu rendahkan diri, ada di konsep Nabi Yunus doanya. Atau yang lebih hebat lagi, doanya Nabi yang sakit parah tadi, Ayub alaihissalam. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur. Ya Allah, aku ini sakit, Engkau Maha Rahim, di atas segala-galanya Rahim. Ada nggak kalimat doa minta sembuh? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya Allah, aku sakit, sembuhkan aku. Nggak ada. Kenapa? Nabi Ayub malu sama Allah. Sudah dikasih sehatnya lebih lama daripada sakitnya. Sakit hanya beberapa tahun, sehatnya sudah lebih lama itu. Itu konsep doa. Rendahkan diri, puji Allah, rendahkan diri. Atau dengan rasa malu itu sehingga berdoa itu tidak terucap apa tujuannya. Jadi kalau di contoh yang minta jodoh tadi, sesuai konsepnya Nabi Ayub, ya Allah, aku sudah lama sendiri. Aku terlalu lama sendiri. Tapi jangan nyanyi kan? Oh ya Allah, aku sudah lama sendiri ya Allah. Aku sadar ya Allah, di tulang-tulangku, di tubuhku ini banyak sendi ya Allah. Ada 300-an sendi lebih. Tapi di antara 300 sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian ya Allah. Itu boleh doa ya. Dan Engkau sebaik-baik pemberi pasangan. Coba ada minta kayak itu? Gak ada kan? Ya Allah, aku sendirian ya Allah sudah lama, dan Engkau sebaik-baik pemberi pasangan. Sama tuh Nabi Ayub boleh. Walhasil Ayub dikasih kesembuhan atau enggak? Dikasih. Itu pakai ilmu. Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu balaghah. Jadi balaghah itu gaya bahasa, tidak menyebutkan tujuannya, tapi sebenarnya dia meminta. Di contoh nih, ada anak, ibu punya anak dua, yang satu lewat tukang es krim lewat, atau tukang es buah lewat. Anak pertama bilang begini, Mama, aku mau es buah dong. Itu kan minta, ya. Tapi anak kedua bahasanya lebih hebat lagi. Dia bilang, Mama, siang-siang minum es buah enak ya. Itu beda kayak itu. Tujuannya sama enggak? Sama, tapi cara gaya mintanya beda. Nah, itu dalam doa kayak gitu. Jadi bukan soal detail atau dan detail. Karena kalau bicara detail nggak dilarang. Yang penting mintanya sama Allah kok. Ya. Kalau bicara dan detail juga memang Allah Maha tahu. Yang penting adab-adabnya tadi. Dan iringi doa-doa kita dengan baik sangka, itu paling penting. Karena kalau doa sudah ditutup dengan suudzon,
ya 2 hari doa belum dikabul, akhirnya nggak bakal ya, hati-hati ya. Maka itu ibu silakan ya, jadi boleh, yang penting ikut konsep para nabi atau konsep yang diajarkan oleh para ulama. Dan syukur itu yang pertama. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Minta yang terbaik. Ya, oh ya tadi ya sudah masuk ya. Jadi minta yang terbaik boleh dan boleh. Karena doa kalimatnya apa? Ya Allah, aku ini aku memilih dan aku mau pilihanku ini adalah sesuai dengan yang kau pilih. Berarti kan menyerahkan kepada Allah yang terbaik, yang paling tahu yang terbaik itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Maka boleh meminta kepada Allah berikan yang terbaik, silakan. Tapi ketika Allah sudah berikan, jangan dikritisi ibu. Kadang-kadang kita ini tidak adil sama Allah. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, ya Allah berikan aku yang terbaik. Ketika Allah kasih, kita merasa bukan ini Allah yang terbaik. Loh, Anda minta sama Allah yang terbaik, yang paling tahu baik atau buruknya siapa? Allah. Begitu Allah kasih kok protes. Kan aneh manusia kan. Padahal Qur'annya jelas, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antahibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kamu anggap buruk, kamu tidak suka itu baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik dan kamu suka itu buruk. Ada seseorang minta, saya pernah menyampaikan ini. Ada orang berdoa, ya Allah berikan aku mobil 2 pintu ya Allah. Aku serahkan kau yang terbaik, kau yang terbaik, berikan 2 pintu. Dikasih pickup. Oh pickup. Pengennya dia Lamborghini atau Ferrari. Datangnya pickup, sama-sama 2 pintu kan? Sama. Ternyata yang minta itu tukang sayur ibu. Mana lebih cocok tukang sayur? Ke pasar bawa Ferrari belanja timun atau pickup? Pickup lah. Nah itu kadang-kadang kita tidak sampai ke sana kalau doa minta terbaik, tapi ketika Allah sudah berikan terbaik, kita mengkritik. Padahal yang tahu baik buruk hanya Allah. Itu kedua, ketiga, apa terakhir doanya saya lupa. Pertanyaannya. Mendoakan keburukan buat orang. Selama status orang itu berbuat zalim boleh. Ya. Jadi yang dihalalkan mendoakan keburukan bagi orang ketika orang itu jelas-jelas melakukan kezaliman kepada kita boleh. Kira-kira orang Palestina itu, orang Israel boleh nggak? Boleh. Boleh nggak doa untuk dihancurkan? Boleh. Ya silakan. Ya tapi memang lebih bagus ketika ini berbicara sama mukmin ya. Kalau itu jelas orang-orang Yahudi, ya sudah minta dihancurkan sudah. Ya. Tapi kalau orang sesama orang beriman ibu rugi. Kenapa kita nggak minta surga? Padahal doanya orang yang didolimi itu mustajab. Kenapa tidak minta surga? Atau minta supaya orang tua kita ini. Jadi gini, ketika kita didolimi orang, itu kan doanya mustajab. Minta kepada Allah agar sebab dari kedoliman dia menjadi sebab kenikmatan untuk orang tua kita. Ya Allah, orang tua saya sudah wafat. Mungkin orang sudah wafat. Ya Allah, jadikanlah kedoliman yang dia lakukan menjadi penerang orang tua saya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak ke situ larinya? Atau jadikan sebab hidayah untuk anak saya. Kenapa harus ya Allah hancurkan dia mendolimi saya, tidak bayar utang tapi status jalan-jalan, hancurkan dia, hancurkan ekonomi, 7 turunan, astagfirullah. Ini dendamnya luar biasa. Nah, itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau jelas kafir dan memerangi kita, ya sudah, mintakan kehancuran kepada Allah. Itulah apa-apa. Jelas ya? Ya syukur Allah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, ini ada dari live IG ya. Oke, sebentar Ustaz. Apa Ustaz izin bertanya mengenai keadaan negeri sekarang ini dengan pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan adanya perkiraan dari BMKG mengenai kemungkinan terjadi megatrust di daerah Mentawai dan Selat Sunda. Apakah ada amalan atau usaha kita untuk menghindarkan diri dari berbagai masalah ini serta kemungkinan turunnya azab Allah? Jazakumullah khairan Ustaz dan tim MTA. Ya, Jazakumullah. Ada satu doa ini baik untuk dibaca, ibu tiap kali baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'an fil ardi wala fis samai wa samiul. Itu kan doa. Atau
yang tinggal di sana ya ketika memang mendekati daerah yang rawan gempa, rawan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ada doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, baca sebanyak-banyaknya ya, karena itu kan sifatnya ramalan ya, yang tadi disampaikan di MKG, walaupun dengan ilmunya tapi tanpa izin Allah tidak akan bisa. Sehebat apapun manusia mengatakan besok hujan, besok angin puting beliung, besok, tapi kalau Allah izinkan tidak bisa. Kalaupun benar adanya dan kita sudah minta perlindungan kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu baca. Jadi amalan-amalan secara lisan itu doa sudah banyak diajarkan. Ibu, bapak, ibu baca maksurat itu pun sudah menjadi benteng untuk kita. Maksurat, sugro atau kubro silakan diamalkan pagi dan petang. Kemudian jangan lupa ibadah yang mahdhah yang sudah diwajibkan tunaikan, sholat, ya, puasa Ramadan, infak, ya, zakat, ya, haji, umroh silakan. Jadi ketaatan kita itu akan membuat satu ketenangan walaupun terjadi sesuatu, ya kita tenang saja. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ditakutkan kita milik Allah, dan ketika yang memiliki memintanya maka tidak ada yang bisa menolak. Jadi itu namanya tawakal. Sudah tawakal aja, bismillah tawakkaltu. Itu ya. Banyak-banyak doa, lakukan perintah Allah, jangan maksiat kepada Allah ya, dan saling mengingatkan. Ketika ada maksiat saling mengingatkan. Nah, ini penting, ini tambahannya. Karena ada satu hadis Jibril diminta oleh Allah menghancurkan satu negeri. Tapi kata Jibril, ya Allah, di negeri itu ada yang sujud, ada yang sholat. Apa kata Allah? Hancurkan negeri itu dari tempat orang-orang yang sujud dan sholat. Justru yang pertama kali dihancurkan sujud dan sholat. Kenapa? Karena mereka sujud, mereka sholat sendiri. Mereka hanya soleh untuk sendiri, mereka tidak soleh untuk orang lain. Jadi ini orang yang mendiamkan maksiat. Makanya wajar para guru kita marah besar di sosial media ketika ada seorang laki-laki yang menghajar istrinya. Itu kan kemaksiatan. Ya, jadi ini tugas kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga alam ini ya, dengan cara kita saling mengingatkan kepada siapapun pelaku kerusakan, pelaku kezaliman. Saya kira itu. Syukran. Allah barik. Oke, masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Selesaikan kajian hari ini. Baik Ustaz, mungkin sudah cukup. Insya Allah sudah pada mengerti semua, sudah dicatat. Kalau lupa bisa dilihat lagi di YouTube Majelis Khairul Nisa. Jadi Ustaz, kita minta doa untuk kita semua dan keluarga. Silakan Ustaz, mangga dipimpin doanya. Alhamdulillah, sama-sama kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah jaga negeri kita ini, lingkungan kita, Allah berikan keamanan, Allah jaga akidah kita dan keturunan kita, dan semoga Allah jadikan kita semua, keluarga kita menjadi orang-orang yang muqimus shalah, yang senantiasa mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura awladina
وأمور أساتذتنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا عند انتهاء أجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan